Kali ini gue akan membahas alur cerita film Beast. Jadi gini, film ini dibuka dengan memperlihatkan sekelompok pemburu ilegal yang memburu kelompok singa di suatu daerah di Afrika Selatan. Kelompok singa itu pun dibuat tewas, kecuali satu singa. Kelompok tersebut membawa singa-singa tadi pakai mobil buat dijual, tapi mereka nyisain orang buat sementara jaga-jaga kalau mereka ngelihat satu singa yang tersisa tadi. Si orang ini kemudian ngelihat satu temennya yang udah terluka parah karena si singa. Karena panik, si orang ini pun lari tapi ketangkap sama perangkap mereka sendiri. Lalu, dia dan kelompok pemburunya sendiri dan si orang itu pun disergap sama si singa. Kita kemudian dikasih lihat keluarga yang isinya ayah yang bernama Nate dan dua anaknya yaitu Nora dan Mer, di mana mereka ini pergi ke suatu daerah di Afrika Selatan di mana tempat almarhum istri Nate yang merupakan ibu dari Nora dan Mer tinggal pas kecil. Tempat ini tuh jaraknya nggak jauh sama tempat memburu singa di awal film tadi. Mereka pun sampai dan disambut sama temen Nate dan istrinya bernama Martin. Nate dan kedua anaknya ini kemudian nginep di rumah Martin, di mana di sini kita bisa ketahui kalau Mary ini hubungannya nggak terlalu baik sama Nate, karena Nate ini nggak ada pas ibunya ini sakit dan meninggal, dan keadaannya itu waktu itu Nate udah cerai sama istrinya tersebut. Keesokan harinya, Martin jalan-jalan bersama Nate dan kedua putri Nate. Mereka pun sampai di tempat kawasan di mana di situ ada kawanan singa yang dibesarin sama Martin. Kawasan singa ini beda sama kawanan singa yang ada di awal film ya. Martin di sini datengin kawanan singa itu dan dipeluk sama si singa yang ada di situ. Nate, Nora dan Mer di sini juga dikenalin sama Banji, yang di sini tuh kayak seorang yang jaga-jaga kalau seandainya di daerah itu ada apa-apa. Martin yang ngelihat kalau salah satu singa betinanya terluka, curiga kalau itu ulah pemburu. Lalu dia ngajak Nate dan kedua putrinya ke desa yang di situ banyak temennya Martin buat nanya-nanya tentang pemburu. Tapi ternyata di desa itu banyak warga desa yang udah meninggal dengan luka parah. Martin bilang kalau ini adalah ulah singa, tapi Martin gak percaya kalau singa-singa yang dia besarin yang ngelakuin ini. Mereka pun pergi buat minta tolong, tapi di tengah perjalanan mereka ketemu sama warga desa tadi yang udah terluka parah, dan dia kebetulan temennya Martin. Sementara Nate yang merupakan dokter nyoba nolong warga desa tadi, Martin ngambil senjata dan pergi buat nyari si singa yang merupakan pelaku yang menyerang desa. Setelah beberapa waktu, Martin ditemuin dan diserang sama si singa. Sementara di sisi lain, warga desa yang terluka tadi meninggal dan Nate dihubungin pakai radio sama Martin yang ngasih tahu kalau si singa yang sebelumnya nyerang dia udah pergi dan kayaknya ngincer Nate dan kedua putrinya. Nate pun dengar suara si singa dan pergi ke mobil tempat kedua putrinya nih berada, dan si singa pun nyerang mobil tersebut. Dalam serangan singa ini, kaki Nate yang nendangin si singa biar keluar dari jendela mobil nih terluka, dan Nate nyuruh Mer kendarain mobilnya. Tapi karena panik, baru jalan bentar mobilnya nabrak pohon yang bawahnya nih jurang, dan mobil tersebut pun gak bisa dinyalain lagi. Nate lalu dikabarin sama Martin kalau Martin ini dalam kondisi yang buruk, kakinya terluka parah dan dia katanya akan pingsan. Nate pun nyuruh Martin pakai pemantiknya buat manasin pisaunya dan taruh di lukanya buat ngehentiin pendarahan. Nate dengar teriakan Martin yang udah ngelakuin apa yang dia suruh, dan Nate pun bilang kalau dia pengen jemput Martin. Tapi di sini Martin gak ngebolehin karena si singa ini ada di deket situ dan lagi natep dia. Nate dan dua anaknya tetap mau nyelamatin Martin dan mereka nemuin senapan bius di mobil. Tapi gak lama setelahnya, Martin bilang kalau si singa udah pergi gak tahu kemana. Mau nyelamatin Martin, Nate nekat dan mau nembak si singa pakai senapan biusnya dengan naik ke atap mobil. Martin lalu ngasih tahu dia ada di mana dan Mer pun nekat pergi sendiri buat pergi ke situ meski udah gak dibolehin. Si singa kemudian udah ada di dekat mobil dan mulai nyerang si Nate. Nate di sini masih aman, tapi tembakan biusnya nggak kena si singa. Tapi untungnya, pas si singa lengah, Nora nancepin peluru biusnya ke si singa. Karena itu, si singa udah mulai kelihatan lemes dan dia pun pergi. Mer lalu berhasil nemuin Martin dan membawa Martin ke mobil, di mana Nate di situ ngobatin luka Martin. Malamnya pas lagi pada istirahat, Nate ngomong ke Mer dan ngejelasin ke dia kalau dia udah mencintai ibunya dengan sepenuh hati, tapi nggak berhasil. Dan dia minta Mer memaafkannya dan Mer pun memaafkan ayahnya tersebut. Nate dan Mer kemudian dengar sesuatu di radio, yaitu gerombolan orang yang lagi ada di deket situ. Gerombolan orang itu pun nemuin mobil yang dinaiki Nate dan Nate sadar kalau gerombolan orang itu adalah pemburu. Pemburunya ini adalah yang ada di awal film. Nate keluar mobil untuk minta tolong ke gerombolan pemburu itu dan mereka setuju, asalkan Nate ngasih uang ke mereka. Nate pun setuju, tapi pas gerombolan pemburu itu ngeliat isi mobil dan ngeliat ada Martin, mereka bilang kalau Martin adalah anti pemburu yang waktu itu nyerang gerombolannya. Situasi pun jadi chaos, tapi kemudian si singa datang dan nyerang gerombolan itu. Dan karena gerombolan pemburu itu sibuk nyari si singa, Nate dan dua anaknya serta Martin aman.
Tapi Nate kembali membuat posisinya nggak aman. Nate mau ngambil kunci mobil pemburu buat dibawa kabur, dan dia nyari supir gerombolan itu yang sebelumnya dia lihat pakai baju warna kuning. Nate pun nyusurin jalan dan nemuin udah banyak mayat gerombolan pemburu tadi, dan dia kemudian ketemu sama si singa, tapi dia berhasil sembunyi. Pas si singa itu pergi, Nate nemuin supir pemburu berbaju kuning lalu ngambil kunci mobilnya dan mau berjalan balik ke tempat anak-anaknya dan Martin berada. Sementara itu, Martin bersama Nora dan Mer didatangin sama si singa yang nyoba nyerang mereka. Martin nyegat si singa dan nyuruh Mer dan Nora pergi ke mobil si pemburu yang kuncinya ada di Nate. Dan pas Mer dan Nora udah pergi, Martin yang ada di mobilnya jatuh ke bawah dengan si singa. Si singa terluka, begitu juga dengan Martin. Martin ngelihat kalau mobilnya ini bensinnya udah bocor dan dia juga ngelihat kalau si singa ini mau nyerang dia. Jadi pas si singa udah di mobil, Martin nyalain pemantiknya buat ngeledakin mobilnya buat ngorbanin dirinya. Tapi Martin tewas sementara si singa belum tewas, tapi lukanya nambah. Gak lama kemudian, Nate datang ke mobil si pemburu di mana dia nemuin Mer yang terluka cukup parah karena serangan si singa sebelumnya. Di sini Nate juga dikasih tahu kalau Martin udah tewas. Nate dan dua anaknya itu kemudian pergi dari tempat itu, di mana pas paginya, Nate yang kerasa kalau bensin mobilnya udah mau habis sampai di daerah tempat si singa yang dibesarin Martin berkumpul sebelumnya. Nate nggak mau mereka ngestak di tempat itu, sehingga dia pergi ke sekolah yang terbengkalai di dekat situ, di mana di situ adalah tempat pemburu berkumpul. Di situ mereka nyari buat perlengkapan yang mereka butuhin, sekalian ngobatin Mer. Mereka pun sampai di tempat itu, di mana di situ Nate ngobatin Mer. Setelah itu Nate nyari kebutuhan lainnya. Sementara Mer dan Nora ngelihat kehadiran si singa yang ternyata udah ngikutin mereka sebelumnya. Nate pun sadar dengan kehadiran si singa dan si singa pergi dan Nate pun ngecek keadaan Mer dan Nora. Nate nyembunyiin Mer dan Nora di suatu tempat yang aman di situ. Dan Nate ini pengen pergi buat ngelawan si singa karena nggak ada cara lain selain ngalahin si singa ini kalau mereka mau pergi dari situ. Nate pun berjanji ke Mer dan Nora kalau dia bakal kembali. Nate pun mancing si singa buat pergi ke daerah yang ada kawanan singa yang dibesarin Martin. Dan di situ, Nate dengan satu tangan kosong dan tangan satunya lagi megang pisau melawan si singa. Pertarungan ini sesuai dengan realita, dimana walaupun Nate bisa ngelukain si singa nyerang si Nate dengan damage yang jauh lebih berdamage daripada serangan Nate ke si singa. Nate udah dalam kondisi yang parah, tapi dua singa dari kawanan singa yang dibesarin Martin datang dan nyerang si singa. Dan di sini si singa kayaknya tewas. Banji kemudian datang dan Nate yang pingsan kemudian dibawa ke rumah sakit dan dirawat. Setelah beberapa lama kondisi Nate sudah membaik dan kita bisa lihat kalau hubungannya dengan Mer dan Nora sudah menjadi baik. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Beast. Kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it and peace out.